Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ursila fil kitab hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Alhamdulillah bahwa pada hari ini, pada hari Ahad, akan dengan satu Ramadan, ya, bagaimana kita di Pondok Pesantren Musida selalu mengadakan pengajian. Biasanya itu pengajian, ya. Tapi ini ngajinya dipersingkat, gitu kan, ya. Ngaji untuk, dalam bahasa sekarang itu kultum, kuliah 7 menit. Jadi kalau ngaji mah nggak cukup itu. Karena kultum materinya itu terbatas, ya kan. Dalam kultum ini saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Musida akan menjelaskan tentang puasa, ya. Jadi puasa dalam bahasa Arab adalah as-shaum, ya. Kalimatnya berasal dari kata soma yasumu sauman, ya. Jadi masdar, ya. Jadi soma yasumu sauman ay siaman, gitu kan, ataupun siam yang sudah dikenal dengan namanya puasa, saum, siam. Menurut lughah, ya, saum itu air imsak. Jadi puasa itu imsak. Imsak itu adalah kayak wong Jawa mengeker mengkonon, ya. Ya, ngeker, ya. Jadi kalau bahasa nasional menahan, ya. Itu menurut lugha itu menahan hal-hal yang tidak benar. Min qaulin fahishin, pembicaraan yang jelek, ya kan? Itu menahan. Nah, itu segala aktivitas yang jelek itu afan ya khi ini shaim. Ada orang mau membicarakan apa gitu umpamanya kan, dia afwan, maaf dulu, saya ini puasa, gitu kan, ya. Mau ngomongin orang, afwan ya khi ini shaim, saya puasa. So nanti bisa-bisa akan membatalkan puasa. Karena definisi puasa itu imsak. Itu menurut lugha. Sekarang as-saum inda syar'an, ya. Yang kedua, saum atau siam menurut syara. Wa syar'an imsakun an muftirin bisurutil atiyah, ya. Jadi menurut syara adalah menahan daripada muftirin. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan. Ya apa saja, seperti makan, ya minum, ya kan? Ya itu batal lagi puasa. Bukan arti makan satu piring saja, bukan, ya. Bukan arti minum antara satu gelas saja, bukan. Yang termasuk definisi makan itu dari mulut masuk ke dalam tenggorokan. Apa saja, laler rumahnya. Hamuai gitu saya laler, asu, batal itu puasa itu, ya. Padahal lalu gitu kan. Jadi menahan dari al-muftirin itu namanya. Salah satu contoh sahur itu enggak nyehil, ya.
Sahurnya kita bagian ayam. Sadaya ya. Ayat kene nyesak kene nya isu-isu. Waduh, heman amat cenah ya. Laceil. Terbakar teh ya. Batal kita. Coba ya. Hal yang kecil tidak harus besar. Itu namanya an-muftirin. Nanti akan dijelaskan lebih jelas secara global saja dulu ini ya. Nah, kemudian kenapa bisa wajib puasa kita ini? Coba dasar apa? Woi, begitu kemarin pada sore hari, pada hari Jumat, nah itu kan apa namanya kalau bahasa ini itu nggak jadi. Apa alasannya tidak jadi? Itu alasan tidak jadi. Kenapa itu? Hah? Siap bacakan siap, mau terawih, nggak jadi. Apa sebabnya coba? Saya tanya. Nah, menunggu hasil isbat. Hasil isbat ini para ahli-ahli, ahli hisab, ahli ru'yah, dan juga pakai alat untuk melihat bulan dari jauh, untuk melihat hilal dari jauh. Apa namanya itu? Nah, setelah dilihat di beberapa provinsi, 36 provinsi di seluruh Indonesia, dari Maluku sebelah timur ya kan, kemudian dari Sumatera Barat, kemudian Banten, Jawa Barat, semuanya itu melihat. Ternyata pada hari Jumat itu ya, ada yang sama sekali tidak terlihat sama sekali, seperti di Maluku itu. Apalagi dengan kriterianya bahwa dua darjah ya kan, dua darjah. Persyaratannya itu bisa melaksanakan puasa kita itu melihat bulan tiga darjah. Seperti DKI juga ya baru 2 darjah. Jadi kecil. Sumatera ada yang 1,6 darjah ya. Tapi yang paling sama sekali itu daerah Indonesia bagian timur. Maluku, Borneo ke sana, Sulawesi. Nah, sehingga ketika berkumpul di Jakarta semua memberikan informasi, ya kan? Tadi apa namanya? Isbat, ketetapan isbat itu ya. Isbat itu ketetapan menetapkan puasa, namanya isbat. Jadi berdasarkannya adalah hasil daripada 36 provinsi. Para ulama ahli hisab. Ternyata persyaratan untuk sekarang bisa melaksanakan puasa itu 3 darjah. Boro-boro katilu darjah kan ya. 2 darjah juga gak sampai. Nah, sehingga pada hari Jumat itu ya belum memenuhi persyaratan melihat bulan. Sebab perintah sholat, perintah puasa itu dasarnya kata Nabi ya, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Nah, puasalah kamu ya ketika kamu melihat bulan. Ya kita kan tidak bisa melihat semua ya, tapi kita percayakan kepada ahli-ahlinya, kepada yang punya alat mikroskop, melihat dari jauh itu benda yang paling terkecil itu akan terlihat. Sehingga dalam istimewa bulan, matahari bulan itu terlihat rapat gitu kan. Nah sehingga nongol ada sekian menit lamanya, ternyata itu tidak terlihat. Nah, sehingga dalam isbat itu tidak memenuhi persyaratan. Nah sehingga kita belum wajib puasa. Paham?
Lah ya. Jadi syaratnya juga ada tadi puasa definisinya menurut lugah, menurut hukum syara, dan syaratnya harus sudah melihat bulan. Ya begitu, paham? Nah, jadi bahwa pas malam minggu mah sudah 6,5 derajat. Coba. Udah maksimal sehingga tidak isbat lagi kemarin itu. Karena sudah jelas. Nah, berdasarkan tadi yang kenapa harus isbat, kenapa harus diisbatkan? Beberapa ulama berpendapat, ya, ada yang berpendapat bahwa melihat bulan itu yang penting biwujudil hilal, artinya asal terlihat saja, ya kan? Asal terlihat saja. Tapi untuk tingginya lamanya tidak didefinisikan, ya, sehingga mereka puasa. Tapi hal itu, ya, Al-Hisab mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan hanya untuk linafsi saja. Nah, linafsi saja. Untuk sendiri saja, ulang ajak-ajak batur. Maksudnya gitu. Begini uga Hisab melihat, Hisab itu ya puasa ya ini. Tapi di bawah tadi, di bawah 3,3 derajat. Umumnya 1,5 bisa untuk dia sendiri, tapi hanya untuk sendiri saja. Paham? Ulang ngajak-ngajak ke pemajikan, ulang ngajak orang puasa, ke anak ulah. Nah begitu. Itu kalau kita melihat. Nah, sehingga pada hari Jumat kemarin itu pada tanggal 29 Syaban. Nah, karena tidak terlihat hilal pada tanggal 29, kata Nabi, ya, fa in humma alaikum fakmilul iddata salasina yauman. Andai kata bulan itu tidak terlihat karena mendung, karena beberapa faktor, ya, fakmilul iddata, maka sempurnakan saja hitungannya 30 hari. Makanya untuk mengambil pada hari Minggu ini kita puasa, berarti bulan Sya'bannya pas 30 hari. Begitu, ya. Jadi berputar. Jadi tiap tahun itu tidak selalu 30 hari bulan Sya'ban. Ada yang 30 hari, ada yang 29, ya. Jadi matahari ini begini. Ini berarti ke sebelah selatan ada geser kan? Nah, semakin geser ke sebelah selatan semakin berkurang. Nah, tapi kalau sudah hampir lurus khatulistiwa dari sana, itu pasti pas. Nah, itu perhitungan hisab. Makanya kadang-kadang kata orang tua dulu mah, mata poe rada kaulor, mana kaulor eta? Hah? Utara eta bias mahal, jadi gitu dah. Saya tak ingatnya gitu aja. Ingatkan dosa Samsul, ya. Lamun mata poe ka utara, ka lor, eta tandana bias mahal, jangan gitu. Baheula eta waktu zaman orang keleutik, jak sekarang mah beras tuh enggak pernah mahal, enggak pada murah ya. Alhamdulillah, beras sekarang itu tidak ada naik turun, ya, selalu tetap. Paling terbaik beras itu 10.000 rupiah per kilogram. Saya kira dari dulu nggak pernah berubah-berubah ya, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu mau ayah pailah teh, ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan perkembangan ini udah maju ya ilmu pertanian ini. Apalagi Ustadz Samsul sarjana pertanian ini, wah udah
Sebentar lagi kita juga panen lagi aja kayak gini kan ya. Iya, lah iya. Jadi sekarang itu mengelola pertanian itu tidak harus 6 bulan, ya, tidak harus 4 bulan satu kali, 6 bulan bibitnya, 4 bulan ya. Sekarang 3 bulan tuh bisa panen. Bahkan kita nanam bibitnya itu yang 2 bulan 23 hari panen. Jadi tidak kekurangan gitu kan ya. Nah, jadi begitu, insya Allah puasa kita ini juga panen lagi nih, tanggal 20 ngebreak lagi nih ya. Nah, sebab nanti kita itu wajib zakat fitrah, ya kan? Wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau di Arabik tamar, ya kan? Pakai kurma. Kutun min kuwatil bilad. Jadi makanan pokok yang menguatkan di sebuah negara. Di Arab pakai tamar, di Indonesia beras. Makanya orang sana mengatakan Indonesia tidak wajib zakat fitrah katanya itu. Apa sebabnya? Sebab kaidah bitamar, bahasa Arab kan, nggak ada zakat. Bil laruz nggak ada kan? Nah, hanya ada penjelasan bikuwatil bilad, makanan pokok di sebuah negara, di suatu daerah, ya kan? Orang Madura kira-kira apa makannya? Jagung, ya kan? Tapi jagung juga Madura juga tetap harus pakai beras. Hanya yang saya alami ya, di Madura itu makan jagung itu beras, masaknya dicampur dengan jagung, tetap harus pakai beras. Berasnya mah ada, hanya dicampur dengan jagung. Kecuali orang Eropa, roti itu bisa dicampur dengan nasi, enggak, roti baik. Ngan eta mah kejo apa keju itu ngadana. Hah? Ayo urang mah kejonya, ari kejo teh beras, ari keju dangder, bener apa itu? Iya. Nah, itulah diantaranya bahwa tentang penjelasan puasa tadi, ya kita itu, ya kan? Syaratnya bahwa wajib itu karena pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita ini termasuk sudah ittifaq. Beberapa ulama menetapkan dengan kriteria penilaiannya bisa melihat hilal. Pertama dengan hisab juga salasina yauman, sudah lengkap 30 hari. Dan yang kedua menurut ruyah juga memenuhi syarat, sudah di atas 3 darjah. Jadi ittifaq, tidak ada lagi bahwa yang puasa besok hari. Siapa yang mau besok hari puasa? Gak ada, ya kan? Jadi baru ada juga ada Sabtu dengan Minggu. Nah, sebab dasarnya poe Sabtu itu dasarnya hanya biwujudil hilal, nganukur kadele doang, ya. Ukurannya tidak dihitung asal kadele bae, eta pakai dasar. Tapi hanya untuk linafsila bil ghair, untuk sendiri saja yang ahlinya, jangan ngajak sama yang lain. Apalagi masyarakat enggak. Ya, itu ada di dalam kitab Takribul Maqsad, ya. Untuk selanjutnya, pertama kita menjelaskan tentang puasa, yang kedua definisi puasa, kemudian syarat wajib puasa, ya. Nah, itulah supaya kita memahami dengan ilmunya puasa, supaya puasa kita ini mendapat pahala. Jangan sampai begini, ini tukang ahli puasa, ahli ibadah, ya kan? Dari Rajab puasa, kemudian Sya'ban puasa. Bagi yang syahrul Rajab puasa, Sya'ban puasa, tanggal 30 itu boleh puasa.
Tetapi ada tetapinya nih. Yang biasa tidak puasa mah haram puasanya. Tepugu-pugu tanggal 30 Syaban itu hari apa? Hari kemarin puasa. Gak sah puasanya itu. Pas Sabtu, ya kan? Tepugu-tubuh puasa. Sebab apa? Sebab tanggal 30. Ya kan? Syaban. Kecuali yang isol, yang nyambung tadi. Rajab, Syaban, puasa. Ada orang puasa. Isol lagi, nyambung lagi. Dengan apa namanya? Tapi membatalkan pada 1 Ramadan nanti kan. Itu haram puasa lagi. Walaupun nyambung batal, tapi ada puasa 6 hari, puasa Sittun min Syawal. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7. Puasa. Boleh. Tapi ada yang diharamkan di antara 30 Syaban haram. 1 Syawal Yaumit Tasrik. Ya, Yaumit Tasrik. 10 Zulhijjah, ya kan? Tasrik. 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu ayyamut tasrik. Jadi sehingga kita puasa itu tahu ulah menang boro-boro menang pahala, menang palu. Lah ya kan? Jadi mengerjakannya itu supaya dapat pahala. Makanya harus pakai ilmu, puasa itu harus pakai ilmu. Waktunya harus tahu. Syarat puasa, rukun puasa, wajib puasa wajibnya, ya. Itu begitu. Nah, ini diantaranya tentang melaksanakan kita ibadah puasa di Pondok Pesantren Nurul Musidah Karangtanjung Pandeglang ini supaya betul-betul para santrinya melaksanakan ibadah puasa sehingga mendapatkan pahala. Nah, kemudian juga puasanya dapat pahala, kemudian tarawehnya juga mendapat pahala. Nah, sebab banyak sekali, ya, kam min shaimin laisa lahu zu wal atsu. Beberapa orang, ya, beberapa orang puasa laisa lahu jazaun, tetapi tidak mendapat pahala. Menang laparna doang, ya kan? Menang hausnya doang. Banyak. Nah, ya. Yang kedua, rubba qaimin, banyak juga lagi orang yang taraweh, zikir, baca Al-Quran tapi tidak dapat pahala. Nah, ini jadi supaya para santri Pondok Pesantren Musidah ini puasanya dapat pahala, tarawehnya dapat pahala, baca Al-Qur'annya dapat pahala. Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren dengan ilmunya yang benar, insya Allah mendapat pahala. Nah, ini itu pentingnya ngaji, ya, pentingnya ngaji. Alhamdulillah. Nah, ini saja. Kalau ngomong mah kadang-kadang 1 jam juga kuat aja. Nah, ya kan? Santu ya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita dan menimbulkan pahala di sisi Allah, dan ngaji juga merupakan kewajiban bagi kita, ya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.